Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, ibu, jamaah sholat isya, sholat tarawih ataupun sholat witir di masjid yang kita cintai ini, alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan yang bahagia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh yang sehat, hati yang sehat, pikiran yang sehat. Dengan kesehatan itu kita dapat melaksanakan suatu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara orang-orang yang akan mengalami keberuntungan, orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia ini ataupun di akhir kelak nanti, yaitu ketika orang-orang yang beriman itu mau melaksanakan sholat dengan khusyuk. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di antara ciri orang yang beriman adalah orang itu ketika melakukan sholat, mereka melakukan sholat dengan cara yang khusyuk. Sementara kita tahu bahwa yang namanya ibadah sholat itu adalah tidak hanya ibadah dalam bentuk ucapan saja, tidak hanya bentuk perbuatan saja, tetapi di dalam sholat itu ada yang namanya ibadah qalbiyah. Jadi sholat itu yang kita lakukan mulai dari takbir sampai salam itu ada ada beberapa macam kategori ibadah. Pertama ada kategori ibadah qalbiyah, ibadahnya hati. Yang kedua ada ibadah qauliyah, ibadah dalam bentuk ucapan. Yang ketiga ada ibadah fi'liyah, ibadah dalam bentuk perbuatan. Yang pertama ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah di sini kita dituntut pertama adalah innamal a'malu binniyat. Itu ibadah qalbiyah. Segala suatu amal perbuatan yang kita lakukan, maka ibadah qalbiyah itu harus dimasukkan. Tanpa memasukkan ibadah qalbiyah dalam bentuk niat, maka ibadah itu tidak sah. Ketika kita sholat misalnya, sholat tarawih ataupun sholat isya, ibadah qalbiyah harus kita masukkan terlebih dahulu dengan kita niat melaksanakan sholat isya, atau kita melaksanakan niat melaksanakan sholat tarawih. Itu sudah masuk kategori ibadah qalbiyah. Apapun bentuk ibadah, kalian untuk panjenengan zakat itu pun juga ada yang namanya niatnya zakat. Tanpa ada ibadah dalam bentuk qalbiyah hati, maka ibadah itu tidak sah. Maka dari itu penting bagi kita ketika kita sholat, satu yang harus kita tata terlebih dahulu, satu ibadah qalbiyah. Hati kita harus kita menyiapkan terlebih dahulu. Walaupun kita belum melaksanakan, tapi untuk mempersiapkan kita melaksanakan suatu perbuatan harus kita siapkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena di situ nanti apa yang kita siapkan akan menyebabkan tingkatan khusyuk kita akan naik. Karena kita dituntut orang mukmin yang memperoleh keberuntungan itu adalah orang yang khusyuk sholatnya. Lah orang yang khusyuk sholatnya itu bagaimana? Sementara kita sholat terus, betul kita sholat bukan kewajiban kita, tapi
Tapi sudahkah kita betul-betul melaksanakan ibadah sholat dengan cara yang khusus? Maka dari itu para ulama itu membagi tingkatan-tingkatan khusyuk ataupun ada level khusyuk. Pertama, khusyuk dalam level pertama, tingkatan pertama adalah level persiapan. Itu adalah persiapan, itu termasuk level pertama. Misalnya ketika kita mau sholat, niat sholat, mau melaksanakan sholat jamaah, kita sudah bersiap-siap terlebih dahulu dari rumah menuju ke masjid. Itu sudah butuh persiapan, khusyuk dalam bentuk persiapan. Ketika kita masuk masjid, kita selalu mau doa masuk masjid. Bahkan ketika kita mau sholat, dianjurkan tidak langsung melaksanakan sholat yang diwajibkan itu. Kita disunahkan sholat sunat tahiyatul masjid. Kita disunahkan sholat sunat qobliyah. Tujuannya apa? Ini adalah khusyuk dalam level persiapan. Bahkan sebelum sholat saja, kita pun juga dianjurkan, misalnya bagi seorang imam, paling tidak harus menunjukkan ataupun melihat kondisi makmum. Sudahkah makmum ini kita ajak sholat jamaah? Sudah siap belum? Ketika belum siap, kita tata dulu sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Sawu sufufakum, luruskan barisan. Ini dalam rangka apa? Level persiapan ketika kita akan sholat. Bahkan ketika kita sudah tertata salafi, kita disunahkan untuk talafut biniyah, melafazkan niat usolli fardhu isya'i. Walaupun aslinya niat itu ada di dalam hati yang wajib, tapi melafazkan niat itu sunnah. Ketika sunnah itu kita lakukan, itu adalah dalam rangka level persiapan. Ketika persiapannya sudah matang, insya Allah nanti ketika kita mau melangsungkan ataupun masuk dalam waktu kita sholat, kita akan bisa melakukan sholat dengan cara yang khusyuk. Pertama, persiapan harus kita lakukan. Yang nomor dua, level yang nomor dua adalah tingkatan gerakan. Sholat itu gerakan. Ada gerakan fi'lan, perbuatan gerakan. Bagaimana gerakan kita takbir, bagaimana gerakan kita ruku, kita sujud, kita tahiyat, kita i'tidal. Kita harus siapkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita ruku ataupun kita sujud tidak ada tumaninahnya. Jangan sampai kita ketika kita melakukan suatu takbir ataupun i'tidal ataupun yang lainnya, dengan seenaknya kita bergerak. Pada level pertama butuh khusyuk dalam persiapan, kita tingkatkan level yang kedua, tingkat khusyuk dalam bentuk gerakan. Maka dari itu panjenengan sholat butuh latihan, butuh bimbingan. Sudah benarkah sholat kita? Kita cermati ketika kita ruku, sudah benarkah kita ruku? Ketika kita sujud, sudah benarkah kita sujud? Ketika kita tahiyat, sudah benarkah kita tahiyat? Kalau belum merasa benar, kewajiban kita memberikan atau memasukkan ilmu dalam sebuah perintah yang wajib, hukumnya wajib. Sholat itu wajib. Maka mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan sholat itu pun juga harus wajib. Maka dari itu kena sholat yang kita lakukan mungkin banyak kita tasbihkan. Benarkah Pak Kaji misalnya dia ada Haji Muslim, Haji Muslim kira-kira sholat itu gerakan ini bener apa orang, ruku bener apa orang, sujudnya bener apa orang?
Ketika benar berarti panjenengan sudah khusyuk dalam bentuk gerakan. Nah kalau gerakan aja belum khusyuk, bagaimana mau meningkatkan khusyuk dalam bentuk level yang selanjutnya, yaitu khusyuk dalam bentuk level ucapan. Nah gerakannya orang khusyuk, kok alat munggah level selanjutnya khusyuk dalam bentuk ucapan. Lalu bentuk ucapan, khusyuk dalam bentuk ucapan itu bagaimana? Kita membaca, faham artinya, faham apa yang kita baca. Kali tidak usaha. Kita misalnya usia kita sudah berapa tahun, kita jadi sholat itu mulai dari kecil sampai sekarang kita itu sholat, tapi kadang tidak tahu Allahu Akbar artinya apa. Kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah yang setiap waktu kita baca, tapi kadang tidak mudah maksudnya. Tapi seandainya panjenengan mau belajar misalnya, ketika kita takbir Allahu Akbar, minimal tahu artinya dulu. Oh, Allah Maha Besar. Ketika Allah Maha Besar, maka semua selain Allah itu kecil. Berarti kan gitu. Ketika kita sudah makomnya, khususnya makom bacaan, paling tidak kita dituntut untuk mengetahui apa yang telah kita baca. Sami Allahu liman hamidah. Dengan ketika sholat bangun dari ruku, mesti membaca sami Allahu liman hamidah. Kira-kira ini kita sudah tahu apa yang kita baca. Kalau kita yang kita baca belum paham, ada baiknya panjenengan harus belajar lagi tentang bagaimana sholat yang benar. Padahal kita sudah melakukan sholat mulai dari kecil sampai sekarang, tapi sayang apa yang kita baca kadang kita belum paham. Sampai Allah liman hamidah, Allah mendengar pujian-pujian terhadap diri orang yang memuji Allah. Jadi Allah Maha mendengar. Ketika kita baca Fatihah, minimal paham artinya. Kalau panjenengan hafal artinya, paham maksudnya, maka di situ akan naik tingkatannya khusyuk dalam bentuk bacaan. Setelah itu naik lagi, yaitu khusyuk dalam bentuk pikiran. Bentuk pikiran itu adalah satu di antara yang tadi sudah saya sampaikan, faham apa yang dibaca. Yang nomor selanjutnya khusyuk dalam perasaan. Perasaan ketika kita sholat, yang namanya sholat itu adalah dimulai dari takbir dan diakhiri sampai salam. Sebenarnya dimulai dari apa? Antara takbir dan salam itu diikat, yang namanya ikatan qalbiyah, yaitu niat. Jangan sampai ketika kita sholat di tengah-tengah hati kita goyah. Hati kita goyah. Kalau kita sudah niat sholat Allahu Akbar, mulai setelah takbir sampai salam, perasaan kita harus sadarkan bahwa diri kita sedang melakukan sholat. Insya Allah ketika kita mulai dari awal, misalnya step demi step untuk meningkatkan sholat yang khusyuk, satu, tingkatkan persiapan kita, pahami gerakan bacaan kita. Yang ketiga, kita harus mampu mengolah pikiran dan perasaan ketika kita sedang melakukan ibadah sholat. Terima kasih dan sampaikan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu